Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis GKJ Bahtera Kasih mengucapkan selamat berjumpa kepada semua jemaat yang akan mengikuti ibadah online peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 pada saat ini. Marilah kita awali perjumpaan kita pada saat ini dengan bersama-sama menyuarakan salam kemerdekaan sebanyak 3 kali. Setelah saya menyuarakan kata merdeka, mohon jemaat membalas, menjawab dengan jawaban merdeka dengan mengangkat tangan ke atas. Merdeka! 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 Sebelum ibadah dimulai, perkenankan disampaikan berita gereja. Berita gereja hari ini, Selasa 17 Agustus 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pelayan ibadah. Pelayan ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Tony Himawan dari mahasiswa teologi Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Solo 3 dengan memakai bahasa Indonesia. Yang kedua, angkat pemanggilan pendeta kedua GKJ Bahtera Kasih. Dalam rangka mempersiapkan proses pemanggilan pendeta kedua GKJ Bahtera Kasih, maka panitia pemanggilan pendeta telah membuat angket dan telah dibagikan kepada masing-masing jemaat dan majelis di pepantan-pepantan. Selanjutnya, dimohon jemaat berkenan mengisi angket tersebut, kemudian dapat dikumpulkan kepada majelis di pepantannya masing-masing. Berita gereja yang ketiga, persembahan transfer. GKJ Bahtera Kasih pada saat ini juga menerima persembahan dengan cara transfer. Kepada jemaat yang akan mengaturkan persembahan, dapat mengirimkan ke nomor rekening yang sudah tertulis pada kolom deskripsi. Demikian berita gereja yang dapat disampaikan. Selanjutnya, jemaat dipersilahkan memasuki saat teduh, mempersiapkan tubuh, hati, dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk dalam ibadah bersama-sama memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 4 baitnya pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Yang Maha
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mulai ibadah pada hari ini dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menaikkan kidung pujian yang diambil dari KJ 26, yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, di dalam kami menjalankan kehidupan, terselip kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, Engkau sertai, Engkau bebaskan kami dari dosa, Tuhan, dalam kami menjalankan kehidupan. Ini saja doa dan pengharapan kami, Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita menaikkan doa pengakuan dosa, marilah kita menyanyikan kidung penyesalan dosa
yang diambil dari KJ 29 yang pertama dan yang kedua, di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita mengakui seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan, marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita terima petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah kita setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan, marilah kita menaikkan kidung kesanggupan yang diambil dari KJ 424 yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku.
bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan doa aplikasi. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkat-berkat yang telah menuntun dan menyertai kami dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami maupun anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan penyertaan Tuhan melalui obat-obatan maupun makanan yang diminum bisa menjadi kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, baik itu yang memimpin di pemerintahan pusat maupun yang ada di pemerintahan daerah. Kiranya Engkau memberkati mereka dapat bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar dan seturut pada kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati penanganan COVID-19 yang ada di negeri ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para tenaga kesehatan, para relawan maupun petugas-petugas lainnya yang berkaitan dengan proses penanggulangan COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Tuhan, dapat bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kiranya pandemi COVID-19 di negeri ini dapat terkendali Tuhan melalui kegiatan vaksinasi maupun yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati negeri kami Tuhan, Engkau bebaskan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk putra-putri kami Tuhan yang sedang menginjak di usia pendidikan Tuhan dari TK hingga perkuliahan. Tuhan, kiranya Engkau sertai anak-anak kami dalam proses perkembangan belajarnya. Engkau sertai, Engkau mampukan dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar Tuhan. Kiranya putra-putri kami dapat terus mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga di GKJ Bahtera Kasih ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Kiranya keluarga kami semakin harmonis, semakin erat dan tidak ada hubungan yang mecah belah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GKJ Bahtera Kasih. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja kami Tuhan dalam setiap apapun aktivitas, kiranya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Yeskel Prasetyo Adi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kesehatannya, kiranya Engkau memberkati segala aktivitas yang beliau lakukan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis-majelis jemaat, panitia-panitia maupun komisi-komisi Tuhan, kiranya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami GKJ Bahtera Kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami haturkan Tuhan. Kiranya kami bukan hanya mempersembahkan baik berupa uang Tuhan, tapi dapat bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, dan raga kami kepada diri-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami untuk bisa menerima sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati telinga kami bisa mendengarkan dan juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari melalui firman yang akan disampaikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan.
terselip dosa dan kesalahan dalam doa ini, kami mohon maaf Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita masuki pembacaan kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Demikian sabda Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Khotbah hari ini berjudul Allah melepaskan kita dari penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pada hari ini kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia karena adanya usaha dan perjuangan yang panjang melawan penjajah. Banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti kehilangan nyawa, kehilangan anggota badan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memperoleh kemerdekaan yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Selain dari usaha dan perjuangan yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia karena campur tangan Allah yang menaungi atas negara kita. Allah memberikan pemeliharaan dengan melepaskan segala penderitaan yang dialami rakyat Indonesia sehingga memperoleh kemerdekaan. Sekarang pada diri kita, saat ini kita hidup pada kondisi perang, bukan melawan para penjajah ataupun lainnya, melainkan kita sedang menghadapi atau berperang dengan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak secara besar dan luas kepada aspek-aspek yang ada pada kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita refleksikan, yaitu yang pertama, apakah kita terus mensyukuri dan merefleksikan karya pemeliharaan Allah di dalam hidup kita? Ataukah kita justru hanyut dan larut dalam kondisi dan situasi pandemi COVID-19 ini? Yang kedua, bagaimana kita dapat terlibat secara aktif dalam karya pemeliharaan Allah pada situasi seperti ini? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan
Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16 merupakan bagian dari pembelaan yang dilakukan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Sebelumnya, Stefanus ditangkap oleh tua-tua dan para ahli Taurat karena telah mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda kepada banyak orang. Dalam pembelaannya, Stefanus mengajak orang-orang yang ada di sana untuk belajar merefleksikan karya pemeliharaan Allah atas manusia dari sejarah hidup Yusuf. Dalam pengalamannya, Yusuf dijual ke tanah Mesir sebagai budak orang Ismail oleh saudara-saudaranya karena iri hati dan kebencian. Meskipun diperlakukan dengan demikian, respon atau tanggapan yang diberikan oleh Yusuf justru dilihat secara iman. Yusuf percaya bahwa Allah memberikan penyertaan, pembebasan, dan memberikan kasih karunia kepada dirinya. Bahkan Yusuf membalas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya justru dengan kasih, yaitu saat ketika tanah Mesir dan tanah Kanaan sedang mengalami kelaparan yang sangat hebat. Kemudian Yusuf mengajak seluruh saudara-saudaranya atau seluruh anggota keluarganya sebanyak 75 orang untuk tinggal di Mesir sehingga mereka tidak lagi kelaparan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagai orang percaya, kita harus merefleksikan dan mensyukuri karya pemeliharaan Allah atas hidup kita, meskipun situasi dan kondisi yang terjadi itu sulit untuk dijalani, seperti saat ini, yaitu merebaknya pandemi COVID-19. Merefleksikan dan mensyukuri karya pemeliharaan Allah dilakukan dengan cara terus mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Allah. Ketika kita dalam menjalani kehidupan mau dipimpin dan terus mengarahkan diri kepada Allah, maka kita mendapatkan tuntunan dan penyertaan dari Allah dalam kita menjalani kehidupan. Hal tersebut sama halnya yang telah dilakukan oleh Yusuf dalam pembelaan yang disampaikan Stefanus dalam persidangan di Mahkamah Agung. Dalam cerita tersebut, Stefanus menekankan bahwa Yusuf terus setia kepada Allah meskipun mendapatkan perlakuan yang buruk dari saudara-saudaranya. Sehingga atas kesetiaan yang ditunjukkan oleh Yusuf kepada Allah, maka Yusuf mendapatkan anugerah, kasih karunia, dan hikmat dari Allah. Kemudian, untuk dapat terus makin kita dapat merefleksikan dan mensyukuri pemeliharaan Allah atas diri kita, maka sikap berikutnya yang dapat kita lakukan adalah terlibat secara aktif dalam karya pemeliharaan Allah. Langkah yang dapat kita lakukan dalam terlibat secara aktif pada karya pemeliharaan Allah dilakukan dengan mewujudkan kasih kepada orang lain. Mewujudkan kasih dilakukan dengan mengembangkan rasa empati dan simpati kita kepada orang lain tanpa membedakan latar belakang kehidupan yang ada pada orang lain di sekitar kita. Kemudian kita juga mengembangkan rasa kepedulian kita kepada orang lain. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Mewujudkan kasih di masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan cara kita memberikan bantuan baik berupa pangan ataupun kebutuhan-kebutuhan pokok kepada saudara ataupun tetangga kita yang sedang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian mewujudkan kasih lainnya dilakukan dengan cara kita memberikan dukungan secara psikologis kepada tetangga atau saudara-saudara kita yang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara mendoakannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah juga tidak melakukan sikap perundungan atau bullying kepada saudara atau tetangga kita yang sedang terkonfirmasi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, percayalah bahwa Allah melepaskan kita dari penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun, dengan catatan, kita terus merefleksikan dan mensyukuri karya pemeliharaan Allah atas kehidupan kita dengan cara mengarahkan diri kita
dan mewujudkan kasih kepada orang lain. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pada hari kemerdekaan ini kita rayakan dengan merefleksikan dan mensyukuri karya pemeliharaan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita menaikkan doa penutup dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami setelah kami mendengarkan sabda-Mu yang indah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dapat bisa melaksanakan sabda yang telah kami dengar dalam kehidupan kami masing-masing, dengan terus mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kami kepada Allah, dan dapat mewujudkan kasih kepada orang lain. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami, Engkau saja Tuhan yang boleh memampukan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhan, sertai, Tuhan tuntun aktivitas selanjutnya yang akan kami lakukan. Dan kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bersama umat di seluruh tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, marilah kita menaikkan kidung pengutusan yang diambil dari KJ 336 yang pertama dan yang kedua. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita tutup ibadah hari ini dengan menerima berkah dari Tuhan. Terimalah berkahnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.